Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Traktors, terima kasih masih tetap di channel Go Tractors Q. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cooling system pada engine, di mana cooling system ini atau sistem pendingin berfungsi untuk menjaga suhu engine agar selalu berada pada suhu operasi. Hal ini diperlukan karena engine akan beroperasi optimum atau maksimum pada suhu operasinya. Nah, ada beberapa komponen pada cooling system ini, itu seperti water pump. Ini water pump ya. Nah, ini ada radiator. Nah, di sini ada pula radiator cap atau tutup radiator. Nah, ini ada termostat dan housingnya. Oke. Yang di sini ada saluran masuk atau hose inlet yang menuju water pump. Yang ini hose keluaran dari engine ya, ini menuju ke radiator. Oke. Selain itu ada oil cooler. Nah, ini ada oil cooler. Ini tadi radiator cup atau tutup radiator. Dan pada bagian dalam engine ini ada water jacket. Nah, atau area di sekeliling dari liner. Ini pada bagian dalam engine. Oke, kita bahas satu persatu dari fungsi-fungsi komponen-komponen dari sistem pendingin atau cooling system. Nah, yang pertama adalah water pump. Water pump berfungsi untuk mengisap dan memompakan atau mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh sistem pendingin dan menyerap panas yang timbul. Untuk water jacket yang berada pada bagian dalam engine ya, atau yang mengelilingi dari liner, ini berfungsi untuk menyerap panas pada daerah sekitar liner, atau dengan kata lain menjaga suhu engine agar merata. Selanjutnya, fungsi dari termostat ini untuk mengatur aliran coolant system yang menuju radiator, di mana pada saat masih dingin atau cooling system pada engine ini masih dingin, ini termostat menutup aliran air pendingin ke radiator, tapi alirannya melalui bypass tube atau pipa bypass lalu ke engine sampai suhu kerja engine tercapai. Nah, tapi pada saat engine panas, di mana termostat ini mengalirkan air menuju radiator. Nah, untuk didinginkan. Nih, menuju sini ke atas untuk didinginkan dan akhirnya diisap lagi oleh water pump dan disirkulasikan lagi ke dalam engine system. Oke. Untuk radiator di sini berfungsi untuk melepas panas pada cooling system ke udara. Di mana di dalam radiator ini ada tube dan fins. Di mana tube ini untuk mengalirkan coolant ya, untuk tempat laluan coolant, sedangkan fins atau sirip-sirip ini membantu melepas panas. Selanjutnya, ini pressure cap atau tutup radiator ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan pada cooling system. Nah, di mana dibuat bertekanan agar
aman beroperasi pada daerah ketinggian, serta mencegah air radiator mendidih. Selain itu pula berfungsi untuk mencegah gelembung, untuk mengurangi kavitasi. Nih untuk tutup radiator. Di tutup radiator sendiri ini terdapat dua valve ya. Ini pressure valve, ini satu pressure valve. Nih, dan yang satunya yang di tengah ini adalah vacuum valve. Di mana jika terjadi panas yang berlebih atau tekanan tinggi, maka valve ini terdorong untuk melepas panas berlebih. Tapi jika terjadi kevakuman di dalam radiator, maka valve yang di tengah ini terisap ke bawah untuk mengisap udara dari luar. Jadi ini vacuum valve, ini vacuum valve yang tengah ini yang kecil, dan ini pressure valve. Ini untuk bagian dalam radiator ya. Tuh yang lubang-lubang itu adalah core, tempat laluan dari cooling system atau cairan cooling system. Yang berbentuk sirip-sirip ini dinamakan fins. Ini fins ya namanya. Di sini untuk oil cooler berfungsi untuk membuang panas dari oli atau panas dari oli pelumas yang diserap oleh cairan pendingin. Ini fungsi dari oil cooler. Oke, jadi cara kerjanya cairan pendingin atau cooling system yang berada pada radiator ini untuk pertama kali diisap melalui saluran ini, diisap oleh water pump. Nah, di mana water pump ini diputar oleh engine melalui puli ya, hubungannya puli dan bel. Nah, water pump berfungsi mensirkulasikan, seperti tadi fungsinya mensirkulasikan cairan pendingin yang nantinya masuk ke dalam engine. Ada yang juga menuju ke oil cooler. Nah, masuk ke dalam engine ini, masuk ke water jacket atau lubang-lubang pendingin sampai ke cylinder head. Nah, nantinya akan kembali ke return manifold ini. Nah, di return manifold ini di sini ada termostat. Nah, jika masih dingin, maka akan kembali ke bypass, saluran bypass ini, lalu diisap lagi oleh water pump. Tapi jika temperatur kerja engine sudah tercapai, dengan kata lain cairan pendingin ini panas, maka termostat ini terbuka. Akhirnya cairan yang panas tadi ini dialirkan menuju ke radiator. Nah, di radiator disinilah cairan pendingin yang panas tadi itu dilepas panasnya. Ini melalui bantuan dari kipas atau fan. Jadi itu kembali lagi setelah didinginkan, ini masuk lagi dari bawah, lalu diisap lagi oleh water pump. Jadi cooling system di sini atau sistem pendingin mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh engine untuk membuang panas yang timbul akibat pembakaran dan gesekan. Nah, sistem pendingin menggunakan dasar pemindah panas, di mana panas selalu pindah dari sumber panas yang lebih tinggi ke sumber panas yang lebih rendah atau dingin. Media pemindah panas itu dapat berupa logam, cairan, atau udara. Oke, sahabat Go Tractors Q, mungkin cukup sekian dari saya untuk cooling system engine. Oke, terima kasih.